Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara-saudara semua. Saya menyapa kembali bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Perak, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara kembali pada saat ini, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah-limpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas, tanggung jawab, serta aktivitas kami semua. Itu semua karena berkat kemurahan daripada Tuhan Yesus. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami, dan jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-8 dan ke-9. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan. Saudaraku, sangat mudah bagi kita untuk percaya Tuhan ketika hidup terasa baik-baik saja. Rasa percaya kita barulah mulai tertantang ketika suatu permasalahan menyerang kehidupan kita. Tidak sedikit dari kita yang kemudian mulai bertanya-tanya, mengapa Allah yang maha baik membiarkan kita mengalami kesukaran, kesulitan? Saudaraku, Daud di dalam Mazmurnya mengajak kita untuk selalu mempercayai Allah setiap waktu. Baik saat kita sedang menikmati hidup maupun kita tengah mengalami kesulitan. Meskipun kita mengetahui bahwa Daud memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah, tetapi sepanjang hidupnya ia tidak selalu mengalami kemenangan, saudara. Sewaktu Daud masih menjadi seorang penggembala domba, hamba Saul, pelarian, atau saat ia menjadi raja sekalipun, ia sering menemukan dirinya menghadapi ancaman bahaya. Namun, setiap kalinya ia tidak pernah gagal mempercayakan dirinya ke dalam perlindungan Tuhan. Ia tahu bahwa Allah yang dikenalnya tidak akan pernah mengabaikannya, dan percaya bahwa Allah berkuasa untuk mengatasi apapun juga. Hal ini ternyata menyenangkan hati Tuhan, saudara. Sampai-sampai Alkitab menuliskan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah. Hari demi hari hubungan antara Daud dan Tuhan terbangun sedemikian rupa. Bahkan Tuhan sampai mengokohkan kerajaannya. Saudaraku, saat sulit rasanya untuk Daud melihat rencana baik Tuhan dalam penderitaan kita. Namun janganlah menjadikan keraguan kita sebagai penghalang untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Seperti Daud, beranilah percaya bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar dari segala kesukaran yang kita alami. Ketika kita memiliki sikap hati yang berani mempercayai Tuhan di dalam segala situasi, Tuhan akan membawa kita masuk
ke dalam hubungan yang lebih dalam lagi dengannya. Sedikit demi sedikit, Dia akan menyingkapkan isi hatinya kepada kita. Kita pun akan semakin memahami tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika itulah, Dia akan mencurahkan kasih karunia-Nya ke dalam hidup kita sampai berlimpah-limpah, saudara. Saudaraku, Tuhan tidak pernah lupa, apalagi menutup mata dan telinganya terhadap apapun yang umatnya alami. Terhadap hal-hal yang kecil dan sederhana sekalipun, Tuhan begitu peduli. Saudaraku, di dalam Lukas 12 ayat yang ke-7 dikatakan, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikian yang tertulis dalam Injil Lukas 12 ayat yang ke-7, saudara. Namun yang seringkali terjadi, saudara, begitu kita menghadapi masalah dan kesulitan, kita langsung lupa dengan janji firman Tuhan. Kita begitu mudahnya berpaling dari Tuhan, meragukan kuasa-Nya, dan langsung mencari pertolongan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Memang tidak mudah menemukan orang yang tetap percaya kepada Tuhan ketika sedang berada dalam situasi yang sulit. Saudara, Daud selalu menguatkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan di segala keadaan. Ketika Siklag terbakar dan berada dalam situasi terjepit, Daud tetap percaya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan, Dia menghendaki agar kita percaya penuh kepadanya tanpa syarat. Jangan bimbang dan tetaplah percaya, saudara. Jangan menyimpang dari firman Tuhan. Mari kita berusaha seperti Daud saat dalam kesesakan mengambil keputusan tetap percaya, saudara. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 13 ayat yang ke-6, tapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Puji Tuhan. Saudaraku, percaya kepada Tuhan tanpa syarat berarti tidak bimbang. Tetap tekun menanti-nantikan pertolongan Tuhan, apapun keadaannya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu mempercayai Tuhan di dalam setiap kondisi, di dalam kehidupan kami. Karena kami sungguh percaya bahwa Tuhan yang selalu memperhatikan kami, mengasihi kami, seperti seorang Bapa sayang terhadap anak-anak-Nya. Bahwa kami ya Tuhan untuk senantiasa melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami semua yang setia mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara-saudara kami berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat-berkat ilahi. Berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, mari Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup di dalam persoalan, kesulitan, pergumulan apapun dalam kehidupan mereka, mari Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu. Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Mereka yang menghadapi berbagai macam permasalahan dalam hidup mereka, kami percaya Tuhan akan menolong kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang diusahakan. Yang berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan. Pulihkan bangsa kami dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Dan saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetaplah berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup
melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.